manusia hanya tahu bila terjadi. Sampai kapan hidup? Ada yang makan, sudah beres makan, di meja makan itu juga meninggal. Sampai ada yang sedang dikunyah, belum sempat ditelan. Saya diulangi, dalam surat Al-Baqarah manusia itu khusus sayat, yaitu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. An-nasu ini kan manusia ini, waladzina min qablikum, seluruh manusia sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Tamat, sudah. Nah, ini manusia ini. Ayat ini nanti yang dimaksud dengan an-nasu itu siapa? Kayak dalam surat Ali Imran sekian ayat, di An-Nisa sekian ayat, itu nanti dijelaskan lagi yang dimaksud an-nasu itu siapa, bagaimana, dan seterusnya. Mungkin berpuluh-puluh ayat. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat pertama itu sudah mulai menggali lagi siapa yang dimaksud dengan manusia itu, yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini kan sudah mulai bicara lagi. Takwalah kepada Tuhanmu yang telah membuat kamu dari manusia yang satu. Ini dalilnya. Tadi saya mengatakan sebelum Adam belum ada manusia yang lain. Min nafsin wahidah, dari satu diri. Karena itu Hawa jodohnya pun bukan terbuat dari tanah seperti Adam, tapi dari diri Adam. Coba ya, kalau Adam itu dibuat dari tanah, kalau jodohnya Hawa itu bukan dibuat dari tanah seperti Adam, tapi dari diri Adam. Nanti Quran menerangkan diambil dari apa? Tulang tonggong dan sebagainya. Itu ya. Min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan ia telah membuat minha dari nafsun wahidah itu zawjaha, jodohnya, lain jenisnya. Wa bassa minhuma, dan Allah menyebarluaskan dari kedua manusia berjodoh ini rijalan katsiran wa nisa. Kamu tidak akan tahu mengapa lahir laki-laki, mengapa lahir perempuan dari bahan yang sama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, takwalah kamu kepada Allah yang atas nama Allah itulah kamu tasaaluna bihi wal arham, saling beri memberi, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Inilah nanti yang oleh Rasulullah SAW ditafsirkan dengan kalimat yang satu. Inilah yang namanya silaturahim. Tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ini tauhidnya. Silaturahmi itu ibadah karena terdorong dan teryakini bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Itu sudah. An-Nisa ayat 1 sudah mulai masuk lagi tentang An-Nas itu. Di Al-Baqarah ada, kalau nggak salah ada berapa ya? 10 ayat berapa tuh yang menerangkan tentang manusia ini.
menerangkan awal keadaan Adam dan menerangkan berjodohnya, menerangkan keturunannya, menerangkan sampai dengan menerangkan ini yang kita baca, sekarang. Ayat pertama, tidak ada manusia yang dilahirkan kecuali sudah ditetapkan batas waktu hidupnya. Jadi nih, ayo start terus nanti kemana tah tapi kadir eureun mau nulis dia mau ayam tapi kadir semuanya ku Allah disumputkan, digaibkan, dan manusia baru tahu setelah terjadi, termasuk diri kita. Itu ya. Masih Al-Baqarah ya, penasaran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, kan ilmu itu. Bagaimana kalian kufur kepada Allah dulu kamu itu kan belum hidup, amwatan, belum hidup. Fa'ahyakum, kemudian ia telah menghidupkan kamu yang sekarang sedang diajak bicara itu. Sampai kapan? Summa yumitukum, sampai ia nanti akan mematikan kamu. Kapan? Ini yang oleh Allah dirahasiakan. Tamat. Ini dengan tulisnya isi penasaran. Ini saya tidak begitu banyak keberanian ya menerangkan urusan ini. Gimana perlu diterangkan ku ahli anatomi, ku kedokteran ya. Nih, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Nah itu ya, gimana ya? Dulu kamu belum hidup. Pakai kurang sekali tapi dia setiap manusia yang ada pada kandungan ibunya, ku Allah mulai dinyawaan pada malam ke-120 hari 4 bulan. Itu bisa dihitung dari mulai konsumsi yang diproduksi oleh ibu, oleh ibu, dikirimkan ke dapur. Nah disitulah dimakan. Apabila ini sudah ada yang memakan, maka head itu berhenti. Karena saya mengadahara itu. Apabila tidak ada yang memakan, maka dia itu akan menjadi sampah-sampah. Ini bahasa Arab karena haid. Jadi head itu bukan darah sebetulnya, bukan. Buktinya apa? Head menajis, kalau darah luka tidak. Karena itu hadis menerangkan kalau seorang ibu keluar darah head yang warnanya sudah beda dengan yang biasa, itu sudah jadi penyakit. Irkun ngarana. Artinya wajib mandi, wajib salat, karena itu bukan head lagi. Gitu ya. Ternyata macam itulah. Tak urang teh bareto teh ieu. Urang teh ieu bareto teh amwatan can hirup. Tapi ada proses bertahap. Ini bahan di bapak, bahan di inung, kemudian bertemu pada tempat yang sudah disediakan. Bertahap kemudian jadilah laki-laki
atau perempuan, dan tidak ada yang bisa menetapkan. Kayak yang laki mual bisa, kayak yang perempuan mual bisa. Itu ya. Nah ini amatan ini. Nah kita amatan data. Pakai tanya ya. Dulu kamu itu belum hidup. Kurung. Kapan? Di mana? Ini pertanyaan. Ini amatan ini kapan dan di mana? Kita belok dulu sedikit ya. Karena urusan tauhid. Saya berpendapat, silakan yang lain berbeda atau sama. Ada manusia yang hanya dari bahan ibu tanpa bapak. Lahirlah laki-laki, namanya Isa. Dan inilah secara akal pikiran manusia seringkali menjadi alasan bahwa Isa anak Allah. Kalau begitu, Allah itu Tuhan punya anak yang ibunya manusia. Jadi itu anaknya itu Tuhan atau manusia ini? Sampailah kepada anak Tuhan makan roti. Gitu ya. Itu kan kita lihat buku-buku juga banyak. Nah, ini amatan. Dua, ada manusia yang wujud tanpa bahan bapak, tanpa bahan ibu, tapi langsung dari tanah. Dan lahirlah juga laki-laki, namanya Adam. Adam tidak apa tanpa ibu. Kalau Isa beribu tanpa apa? Satu lagi, ada lagi yang berbapak tanpa ibu, bahana. Yaitu begini. Tapi rada panjang nih ya. Ini semua yang dibicarakan oleh wahyu. Dan manusia yang cerdas dan pintar silahkan meneliti. Tidak usah membuat ilmu yang baru. Tidak usah. Yaitu dalam surat Maryam, Zakaria itu sudah aki-aki, istrinya sudah lili-lili. Jadi hampir seumur dina tarikh nanti. Sampai waktu Zakaria memohon kepada Allah untuk punya turunan agar kepemimpinan Bani Israel ini jangan putus. Jangan saya putus. Maka Allah mewahyukan kepada Zakaria, nanti doamu akan diijabah karena istrimu akan menghamilkan turunan. Namanya pun sudah disebut sejak itu. Jadi Allah yang memberi nama Yahya, anak Zakaria. Jadi bukan diberi nama oleh ayah, bukan diberi nama oleh ibu, tapi Allah yang beri nama sebelum itu dihamilkan, untuk meyakinkan bahwa Zakaria pasti punya anak, untuk meyakinkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk melahirkan dari manusia yang sudah tiada bahan. Begini ya, kalau laki-laki saya sudah menerangkan kalau nggak salah umur 100 tahun bukan orang tong kaget.
aki-aki mah. Kenapa? Karena sampai umur berapapun memproduksi bahan itu tidak berhenti. Tidak ada manipulasi, tidak ada. Jadi ulah kaget lamun aki-aki orokan. Kalau perempuan itu kan sudah ada masa produktifnya ya, ada masa menipis, sudah tidak lagi memproduksi bahan anak. Siapa lili dia? Yaitu istri Zakaria, ternyata hamil. Dengan keterangan seperti ini, saya berpendapat bahwa Yahya dilahirkan dari bahan bapak tanpa ibu, karena dihamilkan oleh seorang ibu yang sudah tidak memproduksi bahan anak. Gitu ya. Ini Nabi Yahya. Lahirlah Yahya bin Zakaria. Jadi nini orokan, saya aneh ya. Itu aneh, aki-aki orokan. Itu aneh mah nini hamil kayak aneh. Dengan keterangan seperti itu. Ya. Silakan di sini ada bapak-bapak dokter, ada bapak ahli geologi banyak. Silakan. Ini yang saya gali dari beberapa kitab tafsir Quran mengenai satu ayat ini saja. Sampai saat ini saya berumur puas. Masih kan ayat jadi kieu, ini jadi kieu, jadi kieu. Mageun keterangan kieu. Jadi sejak ahli tafsir yang pertama sampai sekarang terus ilmu itu berkembang dari ayat yang itu juga. Karena itu kalau dikatakan bahwa Quran itu menerangkan segala sesuatu ilmu manusia, betul. Cuma bagi siapa? Pikir umuri kayak gitu mah Yasin we ulama juga ada mau menang betul. Quran kita we ulama Yasinan. Ini bakal menang aja Quran. Paling ya menang gitu. Nah, lebih lagi kalau kita berpikir secara jernih, kalau Quran dibacakan kepada yang mati, ini penghinaan. Karena Rasul diutus menyampaikan Quran bagi yang hidup dan untuk dipahami dan diamalkan. Berbeda di adanan waktu umur, tidak ada tiga salah seperti itu. Dikumandangkan bukan waktunya. Kalau jam 9, jam 10 kan belum waktu sholat. Ini ada naon artinya teh. Kalau setelah masuk waktu duhur dan dikubur muasal, gitu ya. Nah ini sampai ada yang dibacakan komat segala macam. Nah inilah yang menjadi semacam seharusnya umat Islam menyadari dan membersihkan diri dari hal-hal seperti ini. Karena itu nanti ayat itu saya tergali dengan ayat itu, ada kalimat fastaghfir lil mu'mini wal mu'minat. Nabi diperintahkan mohon ampun kepada Allah bagi diri dan bagi seluruh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Itu pun kalau mau. Kalau mau dipamentakeun hampura ku Rasul. Gitu ya. Nah, amwatan di sini beda. Tuh. Pak. Kemudian itu istimror, lil marrah dalam syarat mah. Kemudian ahyakum. Kumnya yang mana? Tahiyat. Amwatan kadia kapan tidak teh wakuntum amwatan. Jadi tahyakum deh ya.
Fa'ahyakum, kemudian ia sudah menghidupkan kamu, yang sekarang sedang diajak bicara oleh ayat ini. Kita semua ya, yang sudah mati sudah tidak diajak bicara lagi. Yang sudah mati tidak diajak bicara lagi untuk memahami dan mengamalkan Quran itu. Nah, terus bergairah aja, dibatasnya ya. Nah, bergairah di dia, ayat kalimat iya dia. Ayo Bapak, hari masih dalam rangkaian ini. Hari ini semua kemudian tuh, gitu tuh. Yumi tukum, ia akan mematikan kamu. Jadi dia dah. Tamat sudah. Pas. Ini adalah katakanlah keilmiahan boleh. Iya. Video Nabi Kadir dari sini sampai sini Nabi tidak diutus pun manusia tahu. Saya ulang ya. Ada yang salah ya. Tidak diutus Rasul pun dari mulai amwatan fa'ahyakum summa yumitukum, ini kan kesaksian setiap hari. Semua manusia juga tahu. Asalnya dia tahu kan? Ayam tina jengkol, tina asin, tina terasi, tina kan itu amwatan di dia kan? Bahannya teh. Tapi namun inung bapak ungal pada jengkol, ke anaknya mau jengkol. Artinya bukan itu yang dibuat, tapi dari sari-sari seperti itu. Sari tanah ya. Lain sari jengkol, sari tanah. Bukan ada hal kudu ayat tarasi, ke anaknya mau batarasi. Nah ini fa'ahyakum. Terus sampai kapan? Manusia hanya tahu bila terjadi. Sampai kapan hidup. Ada yang makan, sudah beres makan, di meja makan itu juga meninggal. Sampai ada yang sedang dikunyah, belum sempat ditelan. Atau rumah lagi hese. Lantaran habis maut mati bisa berkumur-kumur. Nah ini. Ada yang ngobrol, boleh tikah. Maka sore ayah saya sendiri beres Jumat, kemudian ke tempat kerja, nimbang ke warung, duduk, meninggal. Itu ayah saya sendiri. Kalau ibu saya tidak, sakit dulu. Jadi ada yang sakit dulu, ada yang langsung dengan sebab yang masing-masing ada ketentuannya. Nah, sampai di sini. Iya Nabi, madi dia cicingna. Summa yuhyikum. Setelah mati itu, kemudian ia akan menghidupkan kami. Dari mana tahu? Ini misah dari sini. Mu'imah bisa terjangkau oleh keilmiahan, kecerdasan. Tapi yang ini kalau tidak beriman kafir. Kalau tidak beriman kufur. Kalau bukan mukmin kafir. Yaitu tidak percaya bahwa nanti Allah akan menghidupkan lagi kamu. Inilah yang namanya yaumal akhir. Summa yuhyikum, cukup? Belum. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya kamu akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan isi hidup di sini. Summa ilaihi turja'un. Karena itu kalau seorang kematian keluarga, ulang ya, merasa kalian
Kapan salaria sudah apa bahasana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi panjang, sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Ngaku yang diri itu kepunyaan. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepadanya raji'un akan kembali. Cuma sayang ini dijadikan bacaan karena ada yang mati. Padahal ayat itu panjang kan, akan kena semacam musibah, kurang makanan, kurang air, kurang keamanan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang sabar akan mengatakan dengan kata-kata seperti ini. Jadi tidak ada kaitan dengan orang mati lah. Karena itu dikatakan dalam hadis tidak asobathum musibah. Berupa apa saja? Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gagal panen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi dia gagal panen itu musibah. Tapi bagi pedagang pupuk itu lain lagi. Terjadi kebakaran. Bagi yang kebakaran innalillahi. Tapi kalau itu kebakaran permain asuransi, jangan baca innalillahi. Semuanya. Bagi orang yang kebakaran itu sudah musibah. Tapi kalau kebakaran itu karena permainan asuransi, jangan baca innalillahi. Itu penipuan namanya. Itu ya. Nah, itu ada kebakaran, ada yang apa itu? Tanahnya longsor. Itu kan betul-betul di situ ada apa? Musibah. Innalillah. Siapa yang mengucapkan itu? Yang mengucapkan itu bukan yang mati, tapi orang yang kena musibah karena kematian itu. Kalau tidak terasa bahwa kematian itu musibah pada dirinya, tidak usah baca apa. Misalnya itu raja komunis itu siapa dulu itu di Rusia? Ya Gorbachev siapa? Mati. Innalillahi mau macam gitu. Tapi kalau ada manusia yang mencerca, menghina sahabat Nabi, kita berhak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat Islam kamu musibahkan. Kalau sahabat-sahabat Nabi sudah dicerca dan dihina seperti itu. Jadi dikasih nama, ini kan ada damkar ya, pemadam kebakaran. Tulis jadinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kamu itu kamu musibahkan. Datang ke hati teman. Tibatan dipakai ditulis di roda jenazah. Itu kalau kita berbicara masalah keilmuannya, bukan secara kebiasaannya.